Terima kasih waktunya, kesempatan hari ini. Terima kasih perkenalannya, Pak Aan. Uh, Mohon nanti saya bisa diingatkan kalau ada gangguan koneksi dan sebagainya. Di awalan materi ini menyambung dari yang disampaikan Pak Randy, banyak hal itu sebetulnya sangat sejalan sekali apa yang disampaikan Pak Randy, terutama pada bagian tadi mengenai pembentukan tabel itu bahkan sangat sejalan dengan materi yang nanti akan kita bahas tentang analytics life cycle. Tapi ini adalah yang di kegiatan terakhir, kegiatan keempat nanti di bulan Oktober mungkin ya. Nah, sesi untuk pertama ini sebelum makan siang kita akan membahas yang 3 kotak pertama, kemudian 2 kotak yang di bawah mengenai teknologi dengan processingnya itu akan kita bahas nanti sesudah sesi break. Dan untuk mengawali, inilah tadi beberapa hal Pak Randy sudah mengawali bahwa karakteristik dari big data kita bisa melihat dari 5V ini, inilah yang membedakan dibanding dengan jenis data lainnya. Dan terutama ada di sana yang saya beri bold, underline, dan italic, kalau perlu fontnya saya besarkan, itu adalah yang paling saya favorit. Kita akan lihat. Nah, volume data ini juga menjadi perhatian kita ketika kita menangani big data, dan sesungguhnya yang hal-hal yang akan kita bahas di awal ini adalah saya ingin memperkenalkan terutama kaitannya adalah bahwa big data ini tidak serta-merta masalah supremasi teknologi. Tidak serta-merta kita harus superior dalam coding, kita harus punya sebuah instrumentasi teknologi yang sangat canggih. Tapi yang paling utama, yang paling penting, yang paling mendasar yang perlu jadi dasar kita itu adalah bagaimana kita memahami big data ini sebagai sebuah transformasi paradigma. Dalam hal apa? Dalam hal creating value, creating insight. Itulah yang di materi awal ini kita akan melihat, kita akan menyamakan terminologi, kita akan melihat di mana positioning big data dibandingkan dengan hal-hal yang kita sudah jamak lakukan dalam keseharian kita. Nah, volume data, ketika kita membahas mengenai big data, dan awal mula perjumpaan saya dengan big data itu adalah ketika saya sudah mati gaya. Saya tidak bisa lagi mengolah data dengan cara yang sebelumnya saya tahu. Excel itu sudah tidak mampu. Saya orang IT, orang teknis, programmer, saya biasa mengolah dengan database, bahkan database tidak mampu. Nah, karena itulah teknologi yang kita biasanya sudah familiar, itu ternyata sampai satu certain volume, ya, volume tertentu data, ternyata dia bisa mati gaya. Dan mati gaya itu dalam arti sesederhana saya ingin merekap saja, rekap per bulan, rekap per tadi atribut tertentu, itu tidak bisa selesai. Itu prosesnya lama sekali, dan yang fatal adalah itu membuat the whole system tewas, karena database servernya tewas, sistemnya nggak kuat. Nah, itulah volume, dan sumber data volume itu bisa dari anywhere. Dari data ya kan online transaction, dari data IoT sensors, dari data citra satelit, anything data yang akan bisa menjadi sumber insight kita. Nah, nanti akan kita lihat, itulah masuk dalam semesta bahasan kita. Nah, dimensi volume itu adalah berkaitan dengan besar kecilnya, besarannya. Nah, kita juga akan melihat dalam salah satu dimensi big data itu ada velocity, kecepatan datanya. Ada data itu yang kecepatannya tinggi, high speed, ada data yang besar tapi tidak high speed. Misalnya data citra satelit, satelit lewat di atas wilayah Indonesia
sekali lewat dapat citra banyak, tapi ya periode lewatnya berapa tergantung dari dia mengorbitnya di lintasan mana. Nah, ini juga yang sebagai analogi ketika saya mengolah data Transjakarta pada tahun 2013 dulu, 13 atau 15, saat itu skala datanya sekian. 287.000 transaksi per hari. Dan saat itu lah terjadi mati gaya, saya tidak bisa rekap sederhana, tidak bisa, dan pada saat itu tanyalah saya kepada kawan yang kebetulan ada di Telkomsel. Saya pikir pastilah Telkomsel punya solusinya. Ketika saya pertama tanya ke mereka yang pertama tanya, oke, datamu seberapa? Data saya adalah 300.000 transaksi per hari. Telkomselnya itu langsung diem, itu kita pikir dia mikir, tapi dia diem itu ternyata karena lah data di kami itu 300.000 itu per detik. Jadi skala kecepatannya itu beda dan itu menjadikan skala processing-nya, teknologi yang digunakan, metode yang digunakan itu akan beda. Kita nggak bisa serta-merta gunakan teknologinya yang dipakai di Telkomsel untuk solving problem Transjakarta. Ibaratnya itu akan overkill, too much gitu. Transjakarta belum akan butuh skala seperti itu. Ya, Telkomsel itu punya around 200 PC hanya untuk nangani ngerekap data. Nah, oke, itu ilustrasinya. Nah, ini juga adalah ilustrasi tahun-tahun berjalan sesudahnya bahwa saat awal dulu Transjakarta itu ya datanya 300.000 tahun 2015, 300.000 per hari daily ya ini. Nah, jalan-jalan terus setelah seiring dengan layanannya semakin nambah, Metro Mini, Jaklingko, OKO Trip, dan sebagai MRT itu juga langsung melipat gandakan sampai itu sudah reach 1 juta transaksi per hari. Nah, itu semakin 1 juta itu kan gimana caranya mengolah data gitu. Nah, sesudah pandemi memang terdampak sangat signifikan, drops even sampai 100.000 transaksi per hari dan mulai rising lagi. Perbandingan lainnya, nah ini juga belum lama ini saya ikutan acaranya Dana membahas tentang big data di Dana, itu ternyata skala transaksi mereka itu adalah ini, 3 juta transaksi per hari. Sebelumnya kita mikir 300.000 per hari sudah banyak, 1 juta per hari sudah banyak. Masih ada langit di atas langit, 1 juta transaksi per hari. Dan kalau kita bicara dari sisi bisnis misalnya, ternyata coba bayangkan, per transaksi 1 juta transaksi per hari. Misalnya Dana dapat biaya transaksi Rp100 per transaksi. Berapa yang didapatkan Dana per hari? Oke, silakan melakukan matematikanya, tapi itulah salah satu daya pikatnya ketika sebuah pengembangan aplikasi B2C yang reach ke begitu banyak user, volume transaksinya yang tercipta itu bisa banyak. Kita sudah terbiasa menggunakan satu aplikasi, itu bagi kaum bisnis swasta, dan kebetulan saya banyak olah data di dunia swasta, itu menjadi potensi revenue yang istimewa. Ini ilustrasi dari para startup dan sosial media yang besar-besar, skala datanya seperti apa. Again, masalah data bukan berarti kita harus sama seperti mereka. Yang perlu kita nanti harus aware adalah skala data kita itu perlu approach tersendiri, beda dengan apa yang dilakukan oleh para major player ini. Nah, ini juga dalam big data yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah jangan kita membatasi hanya pada data yang kita punya. Tadi yang di awal yang disampaikan oleh Pak Randy itu benar sekali. Jangan diri kita
punya data ini. Kemudian dari data itu kita punya kebutuhan kita apa? Kebalik kita butuh create insight apa? Perlu data dari mana? Nah, harus dari sana. Dan kalau ketika yang semesta data yang kita punya itu belum ada, itu kita harus cari, create, bahkan mengkondisikan. Nanti kita akan lihat itu dalam contoh studi kasus di besok, berarti di hari berikutnya. Dan banyak hal juga yang disampaikan Pak Randy tadi itu nanti akan kena banyak dalam contoh-contoh studi kasus. Nah ini variety. Jadi selalu kita bayangkan, jangan terbatasi hanya dengan data yang kita punya. Bayangkanlah semua semesta data yang memungkinkan. Even itu, kalau itu data database kita sudah biasa, itulah structured data. Kalau itu ada data yang sifatnya image, citra, suara, video, itu sertakan dalam ini pertimbangan kita, termasuk data-data dari sensor, dari apa yang sifatnya. Nah ini ada yang namanya ini data semi-structured, data JSON, data sensor, XML, sertakan juga. Kemudian juga nanti ada lagi jenis tipe data yang namanya metadata, nanti akan saya ceritakan. Nah, paparan Pak Randy juga exactly pinpointing salah satu yang penting dalam olah data di big data itu tentang kualitas data. Mana tadi yang lebih bagus antara data deposit gas atau data PODES. Jadi itulah isunya terkait dengan veracity. Veracity ini terkait dengan kualitas data. Kualitas data itu berkaitan dengan semakin bagus data yang kita terima, sumbernya kalau itu terpercaya maka itu datanya clean, high quality. Tapi kalau kita menerima itu data misalnya dari sumber yang sekunder, sumber yang tidak ada editornya, sumber yang truly bebas, bahkan sosial media itu termasuk data yang bebas banget, open banget. Banyak bicara di situ kan tidak menggunakan struktur EYD. Kalau kita menggunakan itu, kita harus punya extra care untuk melakukan validasi data, transformasi data. Kita harus pastikan itu clean dan bukan malah menyumbang sebagai garbage. Nah, itu yang harus kita perhatikan, clean atau tidak clean. Karena ultimately yang namanya data, anything itu, yang harus kita punya sense itu adalah value-nya di mana. Bagaimana kita bisa create value dari data. Contoh di sini ini adalah, perhatikan dari dua grafik ini. Dari dua grafik ini, coba lihat yang sebelah kiri. Pada grafik yang sebelah kiri, sumbu X-nya itu adalah veracity-nya tadi. Bagus tidak bagusnya data, berkualitas atau tidak berkualitas. Semakin ke kanan data semakin berkualitas. Pindah dulu ke laser pointer. Nah ini. Sumbu yang ke atas itu adalah value. Value semakin tinggi seiring dengan kualitas data. Apalagi tadi punya data dari Bloomberg. Wah, itu sudah berharga, valuable. Ibaratnya yang punya itu hanya kaum-kaum terpilih. Pasti kita bisa produce something dari sana. Dan itu menjadi competitive advantage. Sebuah keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, institusi yang lain, karena sulit ditiru juga. Kalau mau meniru harus punya uang yang banyak untuk langganan data Bloomberg. Grafik yang sebelah kanan itu adalah sumbu ke kanannya itu adalah waktu, sumbu ke atasnya adalah value. Jadi semakin lama waktu, semakin usia data, semakin data itu ini data berapa hari yang lalu, ini data berapa tahun yang lalu, dibanding dengan value-nya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa ada karakteristik data itu yang value-nya itu berkaitan dengan waktu. Ya kan? Sesegera mungkin data itu kita terima seketika, itulah value yang paling tertinggi yang kita bisa hasilkan. Contoh kalau untuk analisa saham, data kita seketika terima 5 menit, kita bisa hasilkan sebuah prediksi, langsung kita bertransaksi, itu valuable. Ketimbang kita terima data saham yang sama, tapi kita terima data sehari yang lalu, 24 jam yang lalu. Itu basi ibaratnya begitu kan.
Nah, ini adalah perspektif yang kitalah yang perlu punya sense. Dalam hal seperti apa data ini valuable? Karena begini, kalau selama ini kita menerima data ini sebenarnya value-nya adalah ketika data itu kita terima segera. Tapi faktualnya kita terimanya itu lama, panjang, bertele-tele. Ya kan? Data ini penting nih. Citra satelit kita terima seketika hari itu penting banget. Tapi kita terimanya seminggu kemudian. Kok lama ya? Ibaratnya ada citra satelit kebakaran misalnya ya. Kita terima tapi seminggu kemudian hutannya sudah kebakar semua gitu. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita cut. Jadi solusinya seringkali bisa jadi bukan solusi teknologi. Yang diperlukan adalah solusi bagaimana kita memangkas jalur birokrasi, kita punya mekanisme kolaborasi yang lebih baik, tata kelola datanya bagaimana, dan seterusnya. Oke. Jenis-jenis data. Tadi ada data terstruktur, itu adalah data yang biasa kita olah, database, tabel, format Excel, sudah ada kolom dan barisnya. Unstructured itu adalah data yang tadi citra, image, sifatnya itu tidak terstruktur. Adalah yang semi-structured. Semi-structured itu tadi format file, nanti akan saya tunjukkan bisa di belakang. Data itu sebetulnya ada formatnya, tapi bebas. Formatnya itu bisa format log file, formatnya itu bisa format data sensor. Hal sederhana aja, sensor heart rate Garmin itu beda dengan sensor hardware sensor heart rate merek Cina, Sunto misalnya, formatnya beda. Nah, tapi itu kita harus makan semua datanya. Oke. Data terstruktur sudah ada bentuknya ya kan? Tadi contohnya adalah transaksi banking, transaksi dari aplikasi sistem informasi, aplikasi ERP, aplikasi CRM, itu adalah structured data. Kemudian yang unstructured data, tadi ada video, image, dan audio. Kemudian nanti juga kita akan melihat ada jenis database baru. Nah, ini adalah jenis database yang waktu itu menyelamatkan bagaimana kemudian kita bisa mengolah data transaksi Transjakarta adalah kita kemudian pindahkan dari yang sebelumnya database transaksi, kita rekap dari database transaksional yang itu berupa RDBMS, itu kemudian kita pindahkan datanya ke database yang non-relasional, namanya NoSQL. Nanti akan saya tunjukkan ilustrasinya di belakang. Nah, ini contoh data yang semi-structured, tadi adalah data sensor. Kemudian, nah ini dia. Well, actually, yang kita kemudian perlu bayangkan gimana cara big data bekerja adalah analoginya begini. Kawan-kawan sering lihat YouTube. Kalau kawan-kawan sering lihat YouTube itu punya fitur captioning. Ya kan, punya subtitle kalau nggak salah ya. Subtitle atau apa itu muncul, ini videonya lagi ngomong apa, terus ada teks di bawahnya gitu. Kalau kita belum jelas mendengar bahasa Inggrisnya itu yang disampaikan apa, itu udah ada teksnya di bawah. Kalau kita hidupkan itu kan muncul teksnya itu. Nah, pertanyaannya adalah, teks itu munculnya dari mana? Apakah pada saat di playback video itu, kemudian YouTube akan memproses setiap video, dia membaca audionya, kemudian dia terjemahkan sebagai teks, tulisan. Jadi audio dikonversi jadi teks, tulisan. Nah, sebetulnya apa yang terjadi itu adalah proses dibaliknya. Jadi pada saat para pembuat konten itu upload video, pada saat itulah si YouTube itu melakukan ekstraksi data. Dia itu memproses frame by frame dari gelombang audio itu, dia buat transkripsi dari audio itu, dia buat menjadi teks. Nah, teks subtitle itu adalah salah satu metadata. Ketika data diupload, disertai dengan sudah diproses ini. Nah, kemudian juga ketika kawan-kawan mungkin juga pernah ada teknologi artificial intelligence yang bisa mengidentifikasi gambar. Ketika kita upload sebuah gambar, dia akan bilang ini adalah seorang pria menggunakan baju warna ini, sedang berada di background itu ada latar belakang gunung. Itu juga adalah proses ekstraksi
yaitu citra diekstraksi dari informasi apa yang ada di citra itu, itulah disertakan sebagai metadata. Nah, inilah yang sebetulnya any kind of big data solutions itu rely on metadata. Kita jadi big data, segala kecanggihan yang di dunia Facebook, Google dan sebagainya kok bisa ada face tagging, itu actually bukan terjadi as it happen. Jadi dia membangun sebuah metadata, membangun sebuah knowledge dengan banyak citra yang dilakukan tagging, dia kemudian melakukan pengenalan citra, dia create metadata. Dan yang namanya pengenalan wajah, metadatanya itu adalah ya ini sudut-sudut dari wajah kita ini, dia akan kenali, oh itu faktornya sekian, dia punya database, kemudian dia bandingkan dengan ini. Termasuk itu yang dari pendekatan faktor. Nanti ada lagi pendekatan yang citra, pengenalan citra. Intinya adalah anything itu pakai metadata. Nah, di sini ini yang ingin menjadi highlight saya sebelum kita break dan sholat dan makan di tempat masing-masing. Nah, di sini yang ingin saya menunjukkan di mana positioning bedanya yang disebut dengan analisis dan analytics. Nah, ya kan? Jadi kalau kawan-kawan belajar data science dan materi data science itu salah satunya nanti ada di kegiatan kita di hari kedua dan seterusnya. Data science itu adalah skop besarnya. Analisis itu mulai semakin spesifik. Analytics semakin spesifik dan lebih deep lagi itu data mining di situ. Nah, apa yang kita keseharian sudah biasa lakukan, anything apapun yang kita lakukan untuk mengidentifikasi relationship, pola, insight tertentu, apapun yang cara yang kita gunakan, menggunakan tools apapun itu, itulah sudah itu apa yang kita lakukan adalah analysis. Apa yang kemudian membedakan disebut dengan analytics? Itu adalah ketika kita melakukan itu dengan metodologi formal, ketika kita melakukan itu dengan life cycle, dengan ada mengikuti life cycle tertentu. Formal life cycle. Ya, ketika kita melakukan mulai dari kegiatan collecting data, di cleansing dulu, dikelompokkan, kita simpannya bagaimana, metode analisisnya juga menggunakan formal method, tata kelola datanya seperti apa. Ketika kita sudah melakukan itu, kita melakukan data analytics. Jadi ketika banyak istilah ada big data analytics, itu adalah karena di dalamnya itu pasti kita akan melakukan formal method seperti ini. Inilah yang menjadikan apa yang kita lakukan itu tidak lagi kirologi. Di sini seharusnya saya bisa melihat ekspresi kawan-kawan, ada yang roaming nggak? Kirologi ki opo? Tapi gimana caranya dengan forum Zoom seperti ini? Kirologi itu kira-kira. Jadi, yo kayaknya benar, yo kayaknya begini, feeling, judgment. Metode inilah, formal methods inilah menjadikan lebih based on science, faktual. Jadi, tidak lagi kira-kira. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan big data analytics adalah ketika semesta data yang kita butuhkan untuk kita olah itu begitu besarnya, no worries. Jangan ragu, jangan khawatir karena teknologinya sudah ada. Big data itu actually adalah sebuah cara bagaimana kita bisa mengolah data secara terdistribusi sehingga kita bisa menganalisa, tidak perlu lagi kita menganalisa pakai sampel, kita menganalisa the whole population. Itu pakai big data. Next. Nah, ini dia. Dan ini yang ingin sebetulnya banyak saya berharap bisa challenge kepada kawan-kawan bahwa big data is actually itu bukan terkait dengan supremasi teknologinya. Seberapa kita bisa punya scaling server sekian ratus, sekian ribu, memproses seberapa banyak data. Actually bukan di sananya. Tapi most importantly itu adalah di sini, di slide ini.
itu adalah kita ingin ciptakan kapabilitas apa, seberapa kapabilitas, level kapabilitas yang ingin kita hasilkan dengan kita membuat solusi big data. Apa kabar kawan-kawan? Apakah saya disconnected ini? Oke. Enggak. Lanjut, Pak. Lanjut. Terima kasih. Mohon maaf ini. Ya, feedback itu membantu saya kalau saya masih tidak sendirian begitu. Terima kasih. Baik. Yep. Jadi inilah kita bisa melihat kapabilitas ini mulai dari yang paling basic sampai yang ke paling paripurna. Semakin paripurna, semakin ke atas. Untuk mendapatkannya, prosesnya itu kompleks, tidak mudah. Tapi value itu paling meningkat, paling tinggi di sana. Jadi ini nanti yang kita sebagian sudah familiar dengan istilahnya. Oh iya, descriptive analysis. Saya sering melakukan itu. Yes. Wow, ternyata saya masih di level itu ya. Gitu kan. Nah, terus ada naik lagi. Diagnostic analysis. Mulai ini. Apa itu ya diagnostik ya? Nah, nanti akan kita lihat diagnostik itu apa. Ternyata di atas diagnostik itu ada predictive analysis. Dari bahasanya, oh ini bisa memprediksi. Kita sudah membayangkan, saya bahkan dulu juga mengira prediktif itu adalah kapabilitas level dewa sudah paling yang paripurna. Tapi ternyata masih ada langit di atas langit. Jadi ternyata ada paling atas lagi adalah preskriptif. Nah loh. Oke, kita akan lihat seperti apa ini. Nah ini. Yang namanya descriptive analytics. Oke, ini adalah untuk menjawab apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Jadi what? Fokusnya adalah untuk menjawab what. Beberapa case ini adalah beda warna, adalah pada beda sektor, pada beda jenis ini ya. Ya kan? Berapa ya penjualan 12 bulan yang lalu? Berapa ya jumlah, ya rekap gitu kan? Berapa ya jumlah rekap support call dari area geografis? Berapa ya komisi yang diterima dari masing-masing agen? Oke, ini descriptive analytics. Move on itu adalah diagnostics. Diagnostics ini adalah untuk menjawab why, kenapa. Nah, di sini salah satu fitur andalan yang kita sudah sering gunakan di Excel putus kayaknya ya? Ya, sepertinya jaringannya Pak Yoyo terputus. Halo. Sebentar saya. kecil. Maaf, jaringannya Pak Yoyo terputus, ini sedang saya komunikasikan. Tulus kayaknya minta break ini, Bro Aan. Seperti itu ya. Coba ini mengurangi kualitas video saya menjadi HD. Apakah? Ya, baru terdengar lagi. Mas Yoyo, jaringannya agak terputus-putus. Oh. Baik, Pak. Masih terjeda, Pak? Sudah enggak? Baik. Iya. Memang kalau di Yogyakarta, saya sedang live dari Yogyakarta, ini sedang pas azan. Tapi azannya sudah selesai, kita akan lanjutkan. Baik. Kemudian, contoh lagi, nah ini, kenapa kok jumlah pendaftaran pasien meningkat ya selama 3 bulan terakhir? Yang kita gunakan adalah fitur Excel. So,
mostly kita akan bilang diagnostic analytics. Kita already good, kita udah sering lakukan itu. Kan? Nah, berikutnya yang perlu kita lihat kapabilitas level dewa. Yang pertama itu adalah predictive analytics. Kalau sebelumnya itu adalah untuk menjawab what dan why, predictive analytics adalah upaya untuk menjawab, memprediksi di masa depan itu value-nya berapa di masa depan. Nilai value di masa depan based on historical data. Ya kan? Contoh case-nya adalah seberapakah peluang seorang pelanggan akan gagal bayar jika mereka pernah menunggak sekali pembayaran, menunggak sekali cicilan. Kemudian jika seorang pelanggan sudah beli produk A dan B, apakah peluangnya mereka juga beli produk C? Seberapakah peluang hidup pasien jika obat B diberikan ketimbang obat A? Jadi ini adalah untuk menjawab something in the future based on data yang lampau. Di sini kita ngira ini sudah kapabilitas paripurna kita sudah bikin seperti ini, menjawab problematika bisnis problem sudah terjawab, tapi ternyata ada lagi kapabilitas yang lebih tinggi lagi, namanya preskriptif. Yang disebut dengan prescriptive analytics adalah sistem yang kalau kita sudah tahu tadi ke depan itu value-nya akan sekian. Sistem yang akan memberi suggestion kepada kita bahwa untuk mencapai value sekian itu yang harus dilakukan apa saja. Saham akan naik menjadi harga sekian. Oleh karena itu saat terbaik untuk beli saham adalah pada bulan ini, kemudian pada saat misalnya volume perdagangan sedang ini, atau based on pola-pola musiman tertentu, karakteristik tertentu. Jadi sekian atribut itu sudah dia yang bilang ini lakukan pada saat ini begini. Apa yang sebetulnya sistem lakukan sehingga bisa recommending itu, sebetulnya di baliknya itu adalah simulation. Nah, begitu. Ya kan? Nah, di antara 3 obat mana yang paling memberikan hasil yang paling baik? Begitu. Untuk segmen pertama ini mengenai analytics. Tapi ini belum selesai, ini baru sepertiga. Saya lanjutkan Pak Aad. Oke, apakah saya bicara sendiri? Halo. Halo. Lampu hijau untuk lanjut, Pak. Lanjut. Terima kasih, Pak Wigno. Jadi kita sekarang... Oh iya. Oke. Baik, Pak. Saya lanjutkan dulu, Pak. Nah, berikutnya kita akan lihat lebih lanjut positioningnya big data kita dibanding dengan yang kita selama ini sudah lebih familiar, business intelligence. OLTP ini adalah terminologi yang digunakan ketika kita punya aplikasi sistem informasi, anything itu, sistem informasi apapun. Kita punya aplikasi, itu harus online, real time, seketika diproses, itulah karakteristik datanya ternormalisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Randy menggunakan database, RDBMS, database relasional, itu adalah OLTP. Nah, ada lagi karakteristik aplikasi yang sifatnya itu OLAP, Online Analytical Processing. Kita most commonly itu familiar ini dengan istilah data warehouse, di mana pengolahan data untuk kita bisa melakukan rekap lebih cepat, itu kita bukan melakukannya dari database online transaction, tapi kita lakukan dari database yang isinya data agregasi. Data yang sudah sifatnya summary, ya kan, aggregated, kemudian datanya didenormalisasi. Jadi kalau sebelumnya kita diajarkan di kuliah itu adalah rancanglah database itu ternormalisasi, ya. Nah, di sini justru ini adalah salah satu penyelamat kedua
Oke, saya koreksi. Ini adalah penyelamat pertama. Sebelum kita berubah waktu mengolah data Transjakarta itu ke database NoSQL, penyelamat pertama itu adalah dalam database relasional itu kita hilangkan relasionalnya. Jadi kita buat sebuah tabel itu yang flat. Tabel siapa penumpangnya, dia transaksi di mana, itu tabelnya flat. Kalau sebelumnya kita menggunakan tabel multi tabel, itu kita kemudian jadikan satu tabel. Itulah yang namanya denormalisasi. Karena salah satu sumber bottleneck pengolahan data dalam database relasional adalah relasionalnya itu sendiri. Dia memang dirancang optimize untuk online transaction, tapi tidak dirancang untuk yang sifatnya rekapitulasi data dari data yang sangat besar sekali. Nah, inilah sebetulnya kapabilitas yang diberikan aplikasi OLAP ini itu adalah memberikan kapabilitas diagnostik, prediktif. Ini adalah sebagai salah satu sumber data yang digunakan supaya kita memberikan kapabilitas diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Prosesnya, nah ini proses teknis sebetulnya intinya adalah dari database transaksional kalau kita mau pindahkan ke warehouse itu melalui proses yang namanya ETL, ekstraksi, transformasi, kemudian masukkan ke dalam database. Demikian juga ETL ini juga adalah proses yang digunakan ketika kita mengeluarkan data dari database biasa, kemudian kita pindahkan ke lingkungan big data, itu pakai proses yang namanya ETL karena melibatkan pindah struktur data, bisa pindah environment database, nah pakai proses ini. Nah, ini tadi data warehouse sudah kita bahas. Nah, apa kemudian bedanya business intelligence yang kita sekarang ini sudah familiar, biasa gunakan, dengan yang namanya Big Data BI, Big Data Business Intelligence. Bedanya bukan pada mereknya, bukan pada vendornya, bukan pada produknya, tapi bedanya adalah pada kapabilitas yang diberikan. Kapabilitas analytics yang diberikan. Traditional BI ini kapabilitasnya adalah deskriptif dan diagnostik. Sementara Big Data BI ini adalah extending capabilities-nya, dikombinasi dengan data yang semi-structured dan unstructured, ini memberikan kapabilitas baru, yaitu prediktif dan preskriptif. Oke, it's about capabilities. Nah, gambarannya adalah kalau kita sudah punya sistem BI konvensional, data warehouse, dan ada BI-nya itu terdiri di sini. Nah, next generation BI, Big Data BI itu ditambah, ini adalah data terstruktur yang di tradisional, yang di Big Data BI ditambah data unstructured dan semi-structured. Dilakukan proses analytics dan kemudian disajikan dalam dashboard. Nah, demikian ini untuk awalan materi kita. Sebelum berikutnya kita akan mulai membahas agak technical mengenai teknologi big data dan metode processingnya. Sebelum saya stop di sini, saya jadi teringat ada yang ingin saya tunjukkan mengenai tadi volume data. Oke. Apakah tampilannya sudah muncul ini? Sudah. Facebook. Muncul ya Facebook ya. Baik, coba kita lihat di sini ya. Oke, bisa nampak nggak Pak? Click to expand. Ups. Maaf. Coba saya zoom. Aduh. Mana tadi? Full screen. Nah, kelihatan nggak Pak? Apa yang sedang bergerak di situ? Jadi ini adalah ilustrasi berkaitan dengan yang sebelumnya disampaikan sumber data big data dari Pak Randy. Salah satunya adalah dari pasar modal. Nah, tadi sebelumnya Pak Randy membahas tentang
data produksi batu bara, ada data deposit gas, ada data produksi. Nah, jadi menariknya adalah begini, data laporan keuangan emiten itu kan ada, available. Dan sekarang pun data laporan keuangan emiten, TBK ya, yang sudah listed di bursa itu, ada 600 emiten dari berbagai sektor, itu sekarang laporannya itu tidak lagi dalam format PDF. Itu formatnya sudah dalam format yang bisa diolah oleh mesin, yaitu formatnya namanya itu XBRL. Itu adalah sebuah standar untuk financial reporting. Jadi semua laporan keuangan, semua akun, mau industri kesehatan, industri keuangan, mining, itu semuanya ada formatnya dan sudah follow uniform format. Nah, sehingga di sini sebetulnya kita jadi bisa mengexercise diri kita. Nah, ini adalah salah satu exercise kita di dunia big data adalah kita mencoba men-challenge, menstimulasi diri kita sendiri. Oke, kalau ada data seperti ini bisa kita kembangkan proxy seperti apa ya? Misalnya, kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa perusahaan-perusahaan itu terdampak di masa pandemi, atau kita ingin mengetahui perusahaan itu produksinya itu terdampak atau tidak, bisa saja kita membaca akun-akun yang terkait dengan persediaan atau akun yang terkait dengan inventory, produksi barang jadi, setengah jadi. Akun itu kita ekstrak, kita baca, kemudian kita olah secara time series. Dari semua emiten, nanti kita bisa buat analisanya. Oke, kita kelompokkan ini emiten mining, ada lagi emiten tentang jasa, ada lagi emiten tentang apa lagi. Nah, itu kita baca semua itu. Oh, data persediaan itu bisakah akan menjadi additional consideration kalau kita mau menggunakan menganalisa terkait dengan salah satu area yang lain. Ini contoh satu. Ini contoh crawling datanya. Ada lagi contoh lainnya itu ini. Ini dia. Mari kita mainkan. Boleh? Bapak Ibu familiar dengan data ini? Atau ya ini yang tadi disebutkan dari Pak Randy bahwa data transaksi pasar modal gede banget. Yang tadi 300.000 transaksi per hari itu adalah udah 2018 mungkin ya. Yang sekarang ini sudah diangkat, jadi di masa pandemi ternyata jumlah transaksinya meningkat sudah 700-an transaksi per hari. Ya seperti ini yang diterima, siapa bertransaksi apa, beli apa, berapa banyak, itu datanya mengalir terus. Dan ini adalah data yang saya personally, karena minat pembidangan saya di sana, ini data ini saya capture dari bursa. Sekarang nanti bursa buka lagi jam 1:30, data ini masuk lagi. Nah, masuk ke dalam database NoSQL yang saya kelola. Nah, itu saja pada saat saya tahunya cuman ini, saya merasanya, oh ternyata 300.000 transaksi per hari, data keuangan pasar modal. Di bawah ini mungkin lebih nampak ini ya. Nah ini data yang per Agustus kemarin, kalau data transaksi itu, nah ini 622.000 transaksi pada saat itu. Nah ini 10 Agustus. Itu aja sudah gede banget. Dan ternyata secara sense data, ternyata data pasar modal memang lebih kecil ya. Coba kalau kita lihat tadi data transaksi Transjakarta. Transjakarta itu 1 juta transaksi per hari. Ternyata ya, karena ternyata Transjakarta itu kan adalah the largest busway network di Asia Tenggara. Transaksinya banyak, gede. Pasar modal yang saya kira itu datanya cepat, besar, high frekuensi, ternyata ya tidak sebesar itu. Dan tidak berhenti di situ, ternyata dana itu juga 3 juta. Jadi lebih banyak lagi. Kalau dana saja segitu, dia kan bukan top playernya untuk e-wallet ya. Bayangkan yang Gojek seberapa, yang OVO seberapa, pasti mungkin lebih banyak lagi. Demikian mungkin Pak Aan untuk mengawali pembahasan sebelum yang lebih berat lagi nanti. Bukan berat.
Oke, terima kasih Mas Yoyo. Jadi untuk sesi kali ini mungkin para peserta, teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti dilanjutkan sampai kita jam 1, Mas Yoyo. Startnya jam 1, Pak? Kita selesai yang sekarang jam 1. Nanti istirahat sampai jam 2. Baik, Pak. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini ada satu pertanyaan lewat chat, Mas Yoyo. Jadi, izin bertanya dari Mbak Ika. Untuk prediksi data jumlah kasus COVID-19, sebaiknya menggunakan predictive analysis berdasarkan time series atau menggunakan pemodelan berdasarkan variabel atau indikator, Mas Yoyo? Well, terima kasih Pak Aan, terima kasih Mbak Ika. Ika, ya Mbak Ika. Baik, nah ini salah challenge utama dalam doing prediction. Jadi kalau yang saya rasakan selama ini dan terutama misalnya yang case transportasi misalnya, itu tetap harus utamanya itu harus ada domain expert yang mendampingi kita. Harus ada domain expert yang bareng kita. Semesta apa itu sense terhadap data dan relatedness-nya dengan atribut mana-mana itu biasanya domain expert itu lebih punya sense-nya. Ketika disajikan data, contoh kalau misalnya transaksi transportasi ya, saya nanti akan ceritakan lebih detail besok. Ketika disajikan data yang sama, saya melihat data itu at glance gitu sepintas itu tidak muncul ada sense ini apa ya, kudu diapain gitu. Oh, ini just numbers gitu kan. Tapi harus ngelihatnya kemana. Nah, tapi kalau bersama domain expert itu akan ada insight. Oke, lihat dulu based on-nya kan kalau kita lihat di Kemenkes itu kan actually kan sudah bikin ada. Ini pun saya cerita begini juga adalah karena saya pernah berada dalam forum yang menceritakan itu pokoknya atribut variabelnya itu yang udah diidentifikasi itu pokoknya kan tidak cuman panas, dingin, suhu, kemudian ada beberapa 16 gitu. Kemudian ada lagi yang sifatnya itu karakteristik wilayahnya, daerahnya. Dia berapa inflow, jumlah warga yang masuk daerah itu, kemudian yang keluar berapa, kemudian karakteristik apalagi saya agak lupa. Nah, untuk menjawab apakah based on time series atau pemodelan, exactly. Jadi bahkan saya dalam hal mengolah pasar modal, itu saja kalau kita merujuk pada mazhab ekonomi, literatur quantitative finance, statistical gitu, itu mostly doing yang namanya cross section analysis. Jadi cross section itu bukan time series, jadi dia lakukan pengolahan data berdasarkan dimensi-dimensi itu, kemudian dari dimensi itu dilakukan regression, kemudian dibuat variabel ada koefisien. Nah, itu dipadukan kemudian jadi dapat prediction-nya adalah dapat model. Ya, semacam model pemodelan regression, multiple regression begitu, dapat prediksi di situ. Nah, tapi ternyata dalam perkembangan yang lainnya, prediction pemodelan yang di ekonomi itu yang dulu commonly itu dilakukan secara statistik, pemodelan itu kemudian sekarang metode deep learning itu sekarang malah menjadi salah satu yang jadi preferensi. Kenapa? Adalah karena kalau case-nya itu adalah actually data itu sudah vastly banyak ya. Kalau terutama kalau data itu banyak available tersedia, Kak. Itu menggunakan metode deep learning itu akan menjadikan rumus atau model itu akan tergenerate by itself karena data yang sudah ada. Datanya sudah ada, dapat rumus. Kalau yang kalau kita dulu era coding yang di masa lalu kan kita bikin rumusnya kita bikin dulu, baru kita dapat outputnya. Nah, kalau dalam dunia ekonomi itu sendiri, tetap pakemnya itu adalah, jadi dalam literatur yang kalau deep learning, pakemnya adalah selalu
baseline reference itu adalah lakukan modeling yang konvensional, statistical methods. Karena untuk modeling yang variabelnya itu hanya tunggal, itu tetap statistical, itu superior. Literatur bilang begitu. Sehingga dapatkan baseline-nya, oke, performance-nya itu sekian, baru kita hanya kita kemudian testing dengan model-model based on machine learning, deep learning, ini di-compare dengan yang model yang konvensional. Harus lebih skillful dari metode pembandingnya, harus lebih skillful, harus lebih baik. Either itu prediksi yang lebih baik, errornya lebih kecil, harus lebih baik. Karena kalau tidak, tetap pakai metode yang konvensional. Nah, dalam case COVID baiknya mana? Wah, itu harus dengan domain expert untuk cerita itu. Begitu Mbak Ika? Ya, Mbak Ika, barangkali ada tanggapan dari penjelasan Mas Yoyo? Nggak ada Mas Aan, terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh ke materi next Mas Yoyo sampai jam 1. Oke. Ya. Ini bagian yang lebih konkret, yang kita lebih bisa membayangkan dari yang sebelumnya. Oke, big data. Oke, kita lihat pada supremasi teknologinya. Muncul, Pak? Muncul. Baik. Nah, ini adalah terminologi teknologi di big data. Seharusnya di sini juga tunjukkan jempol kalau ada familiar yang di mana gitu. Clustering, distributed file system, NoSQL, sharding, replication. Ini adalah terminologi-terminologi yang akan membawa kita, kalau kita tahu objektif yang mau kita tuju itu tadi, kapabilitas analitiknya seperti itu, nah, bagaimana untuk kita merealisasikan itu? Bagaimana big data kok bisa memproses the whole population tanpa perlu sampling? Nah, di situ kita akan bahas itu. Nah, pertama, istilah cluster. Nah, cluster ini basically adalah sekumpulan komputer yang bekerja bersama-sama. Kalau melihat gambar yang di sini, ini sepertinya gambar jaringan komputer biasa, tapi actually ya dan tidak. Ya dalam arti secara fisik itu memang komputer tinggal colok masuk ke dalam perangkat switch, hub. Ya secara fisik mereka begitu. Tapi secara kemudian logicalnya mereka ini bekerja bersama-sama. Nah, kita akan lihat yang namanya bekerja bersama-sama seperti apa. Nah, ada istilah lainnya itu adalah distributed file system. Nah, yang disebut file system itu adalah, bayangkanlah sesederhana kita membuka Windows Explorer, membuka biasa file, kita mencari file di mana ada struktur folder, file-file itu file system itu adalah seperti itu. Jadi sesederhana sebuah hierarki struktur penyimpanan file secara fisik. Kalau kita melihat di komputer kita, maka itu adalah kita melihat file-file di komputer kita. Nah, dalam dunia big data, terminologinya adalah distributed file system, which means file yang kita lihat dalam komputer kita, dalam dunia big data, itu actually file itu belum tentu tersimpan di tempat kita. File itu bisa tersimpan di lebih dari satu komputer yang dalam satu cluster. Nah, ini bentuknya di sini file yang sama, even itu bisa replicated. Kalau kita menggunakan distributed file system yang namanya Hadoop, HDFS, Hadoop Distributed File System, kalau kita menggunakan itu by default minimum sebuah file pasti disimpan di sedikitnya 3 node yang lain. Nah, jadi ini komputer itu kan
pasti punya masa pakai ya, pasti bisa uzur, lelah, mati, harddisknya rusak, atau mungkin entah ada korslet atau kena tegangan listrik, mati. Nah, dalam dunia big data, formasi distributed file system ini memberikan keamanan, assurance, memberikan jaminan ketika satu komputer itu rusak, itu tidak perlu khawatir data itu hilang. Karena data itu pasti ada di tempat lainnya. Jadi ada itu sebuah video data center Google, ada satu komputer itu mati, itu dia tinggal cabut harddisknya. Terus sudah tinggal dia masukkan dalam mesin penghancur. Hancurkan, dia masukkan harddisk baru, ditinggal. Jadi ketika sebuah unit komputer baru itu sudah recover, on lagi, dan dia masuk dalam member cluster, dia secara otomatis akan synchronize dengan satu sama lain. Nah, itulah redundancy yang diberikan supaya memastikan sistem itu selalu ada, selalu available. Itulah istilahnya availability, redundancy, sistem itu selalu hidup, pasti reliable. Kita selalu bisa cari data, pasti ada. Oke. Nah, Big Data NoSQL itu juga erat sebagai teknologi Big Data. Dia itu sifatnya non-relational, kemudian dia sifatnya itu adalah highly scalable, fault tolerant. Ini pakai filosofi yang sama dengan seperti ini. Kalau sebelumnya ini distributed file system ini adalah file yang tersebar dalam anggota cluster, NoSQL database itu adalah database yang membership isi datanya. Jadi di setiap anggota cluster itu database. Tapi datanya tersebar. Nah, nanti datanya tersebar seperti apa nanti kita lihat di belakang. Nah, fokusnya dari NoSQL ini juga ada beberapa pendekatan, metode aksesnya juga beda, tapi intinya adalah kenapa ada NoSQL ini adalah karena dia optimize untuk tulis maupun optimize untuk baca. Maksudnya adalah begini, NoSQL ini dioptimize untuk diisi data secepat apapun dengan cepat gitu. Misalnya kalau kita punya transaksi, misalnya apa yang terjadi di data centernya Gojek, kalau menyebut merek begitu, itu kan setiap saat itu kan sistem merekam lokasi dari semua driver. Dan dia transmitting, even sedang bertransaksi maupun tidak, sistem itu selalu menyimpan datanya. Dan dia punya sebuah environment yang data itu disimpan terus. Sudah, yang penting database itu isinya tulis. Sementara untuk membaca itu nanti dengan database yang lain. Intinya adalah NoSQL karena namanya itu tidak ada relasional, dia menjadi sangat optimized untuk tulis maupun untuk baca. Dan dia yang disimpan di sana itu bentuknya denormalize. Ya, karena yang sifatnya membuat bottleneck itu adalah ini, join-joinnya itu, relasionalnya itulah yang bikin join, yang bikin berat effortnya. Nah, ini adalah istilahnya sharding, ini adalah istilah tadi, masalah terkait database yang terdistribusi di banyak anggota. Jadi bayangkanlah ini adalah satu cluster, ada node komputer A, ada node komputer B. Secara logical, kalau kita biasa mengakses database, nah ini kalau kita lihat data, kita lihat ada 4 row, ada 4 data. Nah, apa yang terjadi dalam big data dengan kapabilitas yang namanya sharding ini akan men-split data. Dia akan punya subset data yang berbeda di node A dan ada data berbeda di node B. Nah, bandingkanlah kita yang sudah terbiasa mengolah data, yang namanya kita ingin merekap data 1 juta dibanding merekap data 100.
lebih cepat mana? Nah, ini gimana caranya untuk melihat jawaban dari peserta? Nggak bisa dengan jempol ya. Boleh, bring up voice chat. Cepat mana? Mungkin ada perwakilan. Cepat mana? Nggak apa-apa kok. Boleh. Cepat 100 apa sejuta? Kalau nggak harus diwakili Pak Aan ini. Enggak, lebih cepat merekap sejuta atau lebih cepat merekap data 100? Halo. Atau diasumsikan sudah ada jawaban. Yeah. Ya, diwakili Pak An kalau begitu. Cepat 100. Exactly. Itu filosofinya di big data. Merekap sejuta itu besar, lama, dan itulah yang biasanya kita lakukan di era pengolahan database konvensional adalah, aduh datanya udah makin gede nih. Berarti butuh komputer yang lebih kuat, prosesor yang lebih tinggi, spek yang lebih bagus. Nah, filosofinya di big data itu beda. Kalau tadi semakin spek semakin bagus, itu istilahnya adalah vertical scaling. Nah, kalau filosofinya di big data itu horizontal scaling. Jadi filosofinya adalah kerjasama, kolaborasi. Bayangkan tadi ini, kita mau menyelesaikan merekap sejuta data, yang dilakukan adalah data yang sudah tersebar. Masing-masing node pasti ada 100. Masing-masing merekap sejumlah data yang dimilikinya sendiri. Rekap dari 100, oke hasilnya ini. Dari ini. Misalnya kita punya sejumlah anggota komputer, ada 100 anggota komputer, masing-masing ngerekap sendiri. Nah, itu akan lebih cepat ketimbang satu komputer merekap sejuta. Nah, filosofinya itu kemudian juga tidak perlu data dipindah ke komputer yang canggih dulu. Jadi misalnya kita punya komputer super, data pindah dulu ke sana masukin gitu. Nah, nggak perlu. Pokoknya apapun komputer yang sudah ada, spek apapun itu langsung bisa kolaborasi merekap bareng. Nah, itulah di sini di sharding data A 1 ada 2, ada 3 dan 4. Nah, demikian tadi data tersimpan across multiple nodes, dan itulah kita akan achieve di situ yang namanya horizontal scalability. Nah, sehingga di sini kalau misalnya datanya nanti kita menjadi nambah sejuta lagi jadi 2 juta, dan kita butuh tambahan komputasi karena datanya semakin banyak, maupun tambahan komputasi, tambahan storage, yang dilakukan adalah tambah member cluster. Ya. Nah, ini kan. Jadi karena setiap node hanya responsibel terhadap data yang dimilikinya sendiri, operasi baca tulis itu sangat improve. Nah, combining tadi seperti halnya distributed file system dalam dunia database itu yang kita sudah lebih familiar adalah replikasi. Dalam replikasi inilah kita menciptakan availability dalam data kita. Kalau kita punya 4 data, ini ada 4 data, data ini akan direplicate, diduplicate di node komputer A. Ada 4 data, komputer B ada 4 data. Inilah ketika satu komputer ini tewas, data masih ada di tempat lainnya. Dan konfigurasi replication inilah yang sering kemudian itu dikondisikan sebagai master slave. Nah, nanti akan kita lihat ke sana. Replika, nah ini dia memberikan skalabilitas dan availability, fault tolerance, ya. Tidak ada data yang hilang ketika satu node mati.
Nah, dalam dunia big data itu sangat common untuk kita konfigurasi sebuah database itu menjadi master dan slave. Jadi tujuannya itu bukan hanya supaya kita punya keamanan data aman karena terreplikasi di banyak tempat. Tidak hanya itu, tapi ini memberikan sebuah metode akses yang lebih optimize. Jadi ketika kita mau memperbaharui, mengupdate data, itu kita update-nya ini ke master. Menulis itu selalu diupdate ke master. Ya. Dan mekanisme di database dia akan berkomunikasi dengan node yang lain, dari apapun yang ditulis di master ini akan replicated ke masing-masing anggota cluster database. Nah, ketika ada kebutuhan yang lain yang sifatnya bukan tulis, tapi sifatnya baca, yang namanya merekap, itu kan baca itu, rekap, baca, rekap, di agregat, di jumlah, direkap. Nah, itu baca. Nah, untuk keperluan membaca, itu membaca tidak dari master database. Membaca itu selalu dari replika. Kenapa? Karena masing-masing ini bisa dioptimize supaya menulisnya cepat atau membacanya yang cepat. Dan itulah untuk keperluan seperti OLAP, seperti halnya juga di case Transjakarta, jadi database untuk reporting itu actually adalah slave-nya. Jadi kita membaca dari database reporting yang merupakan replika dari transaksi. Termasuk kenapa kita jadikan seperti ini? Jadi gini, case-nya seperti di Transjakarta, semua data transaksi itu masuk di sini semua, master masuk sini. Ketika dulu konfigurasinya hanya seperti ini, kita berusaha ekspor data, kita berusaha pindahkan data menjadi CSV untuk kita olah. Kita mau pindahkan supaya bisa dibaca oleh Tableau misalnya. Ketika kita mencoba memindah data dari database live transaction yang segede itu bikin tewas operasi yang lain. Jadi ketika ada ekspor itu butuh komputasi, data yang masuk itu malah fail. Jadi malah bisa ada data yang hilang. Nah, oleh karena itu dirancang seperti ini supaya ketika kita melakukan ekspor itu always dari replika. Tapi again ini adalah case yang kalau data kita gede, nah baru kita lakukannya seperti ini. Kalau case kita dengan database biasa masih bisa rekap seperti biasa, tentu it is okay untuk kita doing anything dari master. Baik. Nah, termasuk juga ya ini tadi. Jadi slave itu, master dan slave itu bisa bekerja sama ketika ada slave yang mati atau bahkan masternya mati. Ketika yang master itu mati, itu dia sudah ada protokol komunikasi sehingga dia menyepakati akan ada mekanisme election, pemilihan. Oke, kamu yang jadi master. Nah, udah dia kemudian penulisan langsung pindah ke replika yang baru aja designated sebagai master. Ketika masternya hidup lagi, nanti dia resuming back operation dan nanti berkomunikasi antar mereka, ya kembali normal lagi. Lebih menenangkan bagi kita-kita yang sudah handling dalam live system seperti itu. Nah, kebaikan dari dua teknologi ini itu bisa dipadukan. Sharding bisa dipadukan dengan replikasi. Dengan tujuan tadi data, keamanan data terduplikat di banyak tempat itu bisa terjadi, sekaligus optimasi akses karena tadi satu masalah besar, satu data yang besar, sejuta data itu dibagi-bagi ke banyak node. Nah, oke. Dan ini adalah termasuk salah satu bagi yang praktisi sysadmin, itu salah satu yang menyenangkan. Mengkonfigurasi cluster, tidak hanya fisik komputernya dikonfigurasi secara cluster, tapi juga database-nya dikonfigurasi secara cluster. Ya. Apa kabar kawan-kawan sampai di sini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, turut senang mendengarnya, Pak. Baik. Nah, di bahasan berikutnya agak banyak. Karena kita akan
mengenali metode-metode processing yang ada di terminologi big data processing. Dan inilah yang sebenarnya akan mengguncang keyakinan, dalam arti kalau selama ini kita memproses itu, kita sudah terbiasa dengan cara, misalnya kalau kita pakai database itu ada select query, ya kan, select bintang, group by, sum. Dalam era big data itu sebetulnya apa yang terjadi, caranya untuk merekap, ya itu menjadi tidak sesederhana itu. Karena di baliknya itu kan, rekap itu kan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota cluster. Nah, di sini saya akan memperkenalkan metode processingnya di big data supaya, karena dampaknya ini adalah supaya kita menjadi tidak perlu terbatasi bahwa everything itu harus kita do processing sendiri. Everything itu misalnya ya ini nanti let me know bagaimana nanti sesudah kawan-kawan melihat, oh ternyata ini ada paradigma baru nih yang namanya sebuah masalah yang besar dipecah menjadi kecil-kecil untuk dikerjakan bersama-sama. Nah ini. Mungkin sebelum agak jauh dan nanti roamingnya jadi menumpuk, barangkali kalau tentang mungkin yang bagian yang sebelumnya tadi mengenai big data teknologi, mungkin apakah kawan-kawan sudah oke semua atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Karena saya perlu minum dulu. Enggak, saya. Iya, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi Mas Yoyo tentang pengenalan big data, khususnya terkait dengan teknologi. Kali, apakah ada pertanyaan? Berarti kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah memahami, Mas Yoyo. Sudah paham. Itu melegakan. Oke. Melegakan. Lanjut, Mas Yoyo. Baik, Pak. Nah, big data processing. Pertama, ada istilah parallel data processing. Kita sudah familiar sekarang ini eranya komputer dengan multiprosesor, bahkan satu prosesor itu multi-core. Kalau kita lihat di Windows itu kan kelihatan ya, logical prosesor kita itu bisa sekarang udah 4, 6, 8 banyak. Nah, canggih kan? Nah, jadi inilah yang kemudian yang ada istilah namanya parallel data processing. Itu adalah ketika sebuah processing data itu dikerjakan oleh seluruh unit komputasi yang ada di satu node. Jadi ketika ada sebuah task, ketika ada sebuah problem, ini bayangkanlah sebuah data. Ketika ada sebuah data yang harus direkap, ini berapapun banyaknya itu data. Parallel data processing itu artinya adalah data itu kemudian dipecah menjadi 3, dibagi menjadi 3, bisa secara urutan, dibagi sama besar, sama rata, bisa begitu. Kemudian masing-masing itu ditangani oleh masing-masing prosesor. Jadi tadi menjadi prosesnya lebih cepat karena satu prosesor hanya merekap data yang ditugaskan kepadanya. Prosesor A hanya merekap A. Prosesor B hanya merekap B. C hanya C. Nah, ini adalah satu node. Dalam distributed, dalam sebuah cluster di mana anggota cluster ada banyak node, dalam contoh di sini adalah dalam satu cluster ini terhubung dalam jaringan, dia ada 3 node. A, B, C. Apa yang terjadi adalah satu task tadi, satu data tadi dibaginya sama 3, tapi menyelesaikannya yang menggarap itu adalah pada node yang berbeda-beda. Dan ini menjadikan spesifikasi komputer itu menjadi tidak perlu harus secanggih yang pertama tadi. Ketika kita hanya punya satu node,
prosesornya 2 atau prosesor 4, cores-nya bisa 16, even 32 core, memorinya bisa puluhan giga. Ini tidak perlu, karena masing-masing member di sini ya cukup satu prosesor, memorinya ya commodity PC biasa, PC yang biasa kita memori 4, memori 8 giga itu juga sudah cukup, dan mereka bekerja sebagai satu kesatuan. Jadi yang namanya cluster, yang namanya memorinya ada berapa nih cluster ini, itu adalah gabungan dari semua memori yang dimiliki oleh semua anggota cluster. Demikian juga prosesornya berapa, itu juga akan gabungan dari semua yang ada di sini. Storage-nya berapa, itu juga gabungan dari ini semua. Nah, ini konsepnya adalah bagi-bagi tugas disebar ke masing-masing member dalam cluster. Distributed data processing. Nah, ini berikutnya kemudian adalah apa yang dilakukan. Nah, jadi istilahnya Hadoop itu adalah distributed file system. Distributed file system, file yang terdistribusi kita sebelumnya sudah kisahkan. Namun demikian Hadoop itu originally made by Google. Dia aslinya tidak hanya file system saja, tapi dia juga punya sebuah framework untuk komputasi terdistribusi. Nah, itu adalah namanya MapReduce. Nah, ini. Normally, yang biasanya kita tahu itu adalah Hadoop ada storage. Storage inilah yang tadi semua file masukkan saja di sana, dan biar Hadoop yang menangani ini mau ditaruh di mana. Yang menangani ini direplikasi ke komputer yang mana saja, itu yang menangani si Hadoop-nya. Nah, tapi itu kan hanya storage saja. Nah, Hadoop itu juga aslinya datang dengan ini caranya mengolah file secara terdistribusi, caranya memproses, dia ada framework-nya namanya MapReduce. Nah, baik data, nah baru kemudian hasil olahan dari ini yang kemudian bisa dijadikan report, dibaca oleh aplikasi, dibaca oleh Tableau bahkan. Nah, jadi sesederhana kita sudah punya Excel, kita sudah punya Tableau. Tinggal open file ya tinggal buka folder yang di situ sebetulnya adalah foldernya Hadoop. Sudah kita baca file seperti biasa. Tapi segala kerumitan di belakangnya itu ditangani oleh Hadoop. Nah, ada istilah yang disebut batch processing, nanti juga ada streaming processing. Ini perlu juga kawan-kawan supaya nanti bisa mendapat sense. Karakteristik data yang saya olah ini, apakah streaming, ibaratnya nonton Netflix, atau mengolah data CCTV, citra bergerak begitu real time, atau ini actually batch processing. Batch processing atau istilahnya adalah offline processing, pengolahan yang tidak dilakukan seketika saat itu. Jadi biasanya ini adalah pengolahan end of day. Misalnya kalau setiap bank sore mau tutup, itu selalu ada pengolahan end of day, rekap-rekap, kemudian ada lagi fungsi-fungsi housekeeping, fungsi-fungsi sinkronisasi data mungkin yang terjadi di tengah malam misalnya, itu termasuk kategori batch. Intinya adalah ada processing yang kita lakukan itu pada periode tertentu. Kita kumpulkan data biar ngumpul dulu baru diproses. Apa yang terjadi di dunia e-money? Kawan-kawan menggunakan bank e-money Mandiri, e-money BCA Flash, menggunakan OVO, menggunakan yang lainnya, itu apa yang terjadi di belakangnya itu actually offline processing. Jadi kalau OVO itu yang online, tapi kalau seperti yang di Transjakarta e-money, kita bayar tol, itu apa yang terjadi di belakangnya itu adalah offline processing. Saldo berkurang itu terjadi pada saat itu. Saldo di kartu kita berkurang pada saat itu. Tapi kemudian rekonsiliasinya di server itu terjadi end of day. Karena case seperti halnya bayar, tidak hanya bayar tol kemudian bayar Transjakarta, uang berpindah dari bank mana, dari saldo mana kemana, itu sebetulnya terjadinya pada saat end of day. Batch processing. Nah,
Ini dia kenapa karakteristiknya batch processing itu adalah ada delay. High latency. High latency itu pengolahannya itu butuh waktu, ada latensi. Kita tidak bisa langsung seketika mendapatkan hasilnya karena dia processing dulu. Dan yang namanya processing itu biasanya dia melibatkan baca dan tulis ke hard disk. Nah, baca tulis ke hard disk itulah ada delay. Mengakses data di hard disk dibanding dengan mengakses data di memori, milisekonnya itu lebih kecil dengan data di memori. Nah, tapi ada trade-off. Storage memory, ya ibarat SSD itu kan lebih mahal daripada hard disk. Apalagi kalau kita bicara big data, di mana data itu, any data itu kan bisa menyumbang sebagai insight. Jadi kumpulin aja semua data. Kalau kita sejak awal, the whole semesta data kita simpan dalam SSD yang harganya mahal, maka solution big data kita akan sangat mahal. Makanya big data seringnya itu pakai solution yang ekonomis lah. Ya pakai hard disk biasa begitu, yang komersial, yang kalau rusak ganti baru itu harganya murah, skalanya bisa tera juga gitu. Karena di situ ekonomis, tapi ada trade-off. Ekonomis tapi baca tulisnya lambat. Nah, itu karakteristiknya batch processing. Nah, yang disebut kemudian OLAP itu juga karakteristiknya batch. Kemudian strategic BI, business intelligence, mostly itu adalah batch oriented. Read intensive. Karakteristiknya batch processing adalah baca. Nah, istilahnya lawannya batch processing itu adalah transactional processing. Online, seketika real time, tanpa delay. Nah, data diproses segera, tanpa delay, sehingga responnya itu latensinya rendah, milisekonnya kecil. Dan inilah karakteristik sistem informasi yang biasa kita berinteraksi, itulah masuk dalam ranah ini. Transactional processing. Karakteristiknya itu lebih banyak tulis ketimbang baca. Nah, inilah dalam cluster big data kita itu bisa menangani kedua jenis transaksi ini. Dan dengan dikonfigurasi cluster, lagi-lagi semuanya bekerja sama bareng, kolaborasi untuk mengelola data yang sifatnya batch maupun termasuk mengolah data yang sifatnya streaming. Ketika kita butuh tambahan komputasi untuk mengolah data yang lebih besar, lebih cepat, itu simply kita tambahkan member dari cluster. Itulah linear scalability. Nah, baru kemudian hasil komputasi dari cluster itulah yang diakses oleh kita dengan Tableau misalnya. Jadi kita sebagai data scientist, nanti kita akan melakukan olah data, kita akan menggunakan environment cluster, ya mengolah datanya biasa, baca file, ditambah tabel, kemudian ada data yang dibersihkan, ada yang dijoin, digabung, ada ambil sumber data lain, digabung, kita buat tabel baru seperti kata Pak Randy itu. Nah, tabel barunya disimpan di file. Kita menggunakan konvensi penamaan folder ya. Udah kita tinggal buat folder seperti biasa gitu. Udah ini ada hasil ini. Mungkin tadi ada dataset, kita menggunakan struktur konvensi penamaan. Sudah ada itu terus diakses oleh Tableau. Nah, sepertinya exercise untuk MapReduce harus kita save sampai kita harus makan siang dulu ini, Pak. Karena kita nanti akan berlatih bagaimana berpikir rekap data secara terdistribusi. Oke. Bagaimana Pak An? Oke, ya Mas. Ini materi yang harus mikir berat ini. Jadi kayaknya harus makan siang lagi. Mungkin sampai di sini kawan-kawan juga sekiranya ada yang nyangkut gitu, jangan ditunda, nanti numpuk ke belakang nanti banyak.
Sambil makan dipikirin mau yang ditanyain apa. Iya, itu udah sinyal Pak. Betul Pak, kita emang butuh Pak. Ya, saya kira karena waktunya sudah jam 1 ya, Mas Yoyo. Mungkin kita bisa break dulu ya. Mungkin sholat, teman-teman bisa sholat dulu. Terus kemudian makan siang. Makan siang menunya bisa diatur sendiri sama teman-teman. Silahkan ngambil menu di rumah masing-masing. Nanti kita ketemu lagi jam 2. Jam 14. Nah, saya kira itu untuk sementara kita break sampai jam 2. Pak Agus mau komentar apa? Ini masih mute itu. Halo Pak Agus, masih mute itu. Wah, Pak An bisa membaca bibir tadi ya. Saya aja, iya ternyata. Menunya cuma satu ini makan siangnya, makanan rumahan. Iya, silahkan pilih sendiri-sendiri. Jadi kita break dulu ya, Pak Agus, teman-teman, dan para peserta, Bapak Ibu. Kita break sampai jam 2. Nanti kita ketemu lagi jam 2. Maksimal terlambat jam 2 lewat 5 menit. Nanti kalau terlambat, panitia mau mencatat tidak boleh masuk room katanya. Ini panitianya agak kejam ini Mas Yoyo. Jadi ya saya ngikutin aja. Saya kalau telat mungkin juga nggak boleh masuk nanti. Saya makan lebih cepat kalau begitu Pak. Ya, terima kasih teman-teman.